Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya di transmigrasi lagi di SP9. Kebetulan saya di sini mau meliput Bapak Sahuri, mau melihat lahannya yang ditanamin. Apa kira-kira kita lihat langsung ke Pak Sahuri. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahuri, warga transmigrasi Tanjung Buka SP9. Asli saya dari Pacitan, Jawa Timur. Istri saya juga orang Pacitan. Jadi masuk transmigrasi saya tahun 2013. Kebetulan di samping saya ada Ibu RT Deno Sri Kandi transmigrasi yang juga dari Pacitan, termasuk beliau ini RT saya juga. Jadi beliau kepengen tengok-tengok ke lokasi saya yang masih hutan. Ini sebetulnya bukan lokasi saya. Ini saya pinjam lokasi teman. Karena apa? Lokasi saya sendiri itu sudah penuh dengan tanaman, walaupun nggak berarti, cuman kami sudah mulai penuh. Jadi lokasi saya tanam padi, kelapa, jagung juga, dan sayur-sayuran. Maka itu saya sekarang ini pinjam lahannya teman, sudah kurun waktu 1 tahun lebih. Jadi saya pinjam lahan ini selama 3 tahun. Kita juga nggak ngasih upah ke mereka, nggak sewa, cuman saya membersihkan lahan yang ukuran 0,75 ini saya pinjam dengan catatan saya membayar dengan membersihkan lahan. Lu masih hutan, masih, jadi ini kita nggak sewa, tapi saya bersihkan aja. Saya bersihkan, upahnya kita menggarap selama 3 tahun. Nanti setelah 3 tahun baru kita kembali, entah kita lanjut bagaimanakah bagi hasil dari bagaimana. Sekarang dalam waktu 3 tahun ini lokasi hasilnya mutlak murni saya sendiri. Kalau nggak ada hasil macam yang tahun lalu kita tanam kacang, jagung, semangka, labu, itu ya kita kasih seberapa lah. Nah, nggak seberapa. Ini yang masuk tahun kedua. Ini untuk tempat yang jagung lagi. Ini yang saya tanam jagung kurang lebih umur sekitar 15 hari pasca tanam. Nah, ini baru seperti ini karena 13 hari ini baru kita pupuk kemarin. Jadi kenapa lokasi ini 0,75 nggak saya tanamkan sekalian semuanya, karena saya kerja sendiri, saya mengharap 2 lahan saya sendiri dan lahan ini. Kalau semua saya tanam, saya nanti kewalahan di panen dan untuk perawatan segala macam. Makanya saya buat yang saya penuhkan. Ini saat tanam sebegini, anggaplah lagi setengah bulan, sekitar 1 bulan kemudian saya baru tanam sebelahnya. Ini baru saya bebatnya, belum selesai kan. Setelah ini kita anggaplah ini 1 bulan, ini tanam lagi. Jadi nanti selang dalam 1 bulan itu jagung itu nanti kita panennya bisa nggak bersamaan, akhirnya bisa kita nggak kewalahan. Karena kalau saya kerja sendiri nggak mungkin, kalau saya upahkan ke orang di sini ya mohon maaf untuk biaya operasional tinggi. Jadi lebih baik saya kerjakan sendiri dengan kemampuan saya. Makanya dengan saya buat seperti ini, jadi nggak serta sekaligus gitu. Soalnya kerja saya buka di sini aja, di rumah saya juga iya, saya juga piara sapi, apa segala mencarikan makan bebek itu juga suatu pekerjaan yang berat bagi saya sebetulnya. Tapi karena sebagai saya orang lelaki, wajiban sebagai kepala rumah tangga, menghidupi keluarga, ya apapun terjadi itu saya lakukan. Dan tujuan saya membuat konten ini bukan berarti saya itu istilahnya apa ya, pengen dilihat di luar sana itu tidak. Cuman saya intinya saya kepengen memberikan sedikit motivasi mungkin kepada teman-teman saya yang di Jawa, terutama di daerah saya, asal saya atau asal istri saya. Kenapa sih mereka kok istilahnya mohon maaf ya, kalau zaman dulu macam saya sendiri nggak usah siapa-siapa, sendiri aja dulu. Saya berangkat transmigrasi itu sama keluarga kayak berat sebelah, nggak boleh, karena transmigrasi begini kasar ngomong orang terang tuh jelek-jeleknya orang merantau, buang orang. Tapi itu salah. Karena apa? Saya lakukan sendiri. Saya dalam transmigrasi itu rumah dikasih, lahan dikasih, nggak tanggung-tanggung lah. Macam saya contoh lah, saya bukan pamer, ini fakta nyata ya. Kalau saya mengharapkan
dari orang tua saya atau mertua saya atau saudara saya, nggak akan mungkin saya dapat terima warisan tanah 2 hektar plus rumah, itu nggak akan mungkin. Tapi alhamdulillah atas izin Allah dengan usaha saya berdoa Allah yang ngabulkan, pemerintah yang menjalankan. Jadi saya mendapatkan program transmigrasi bersama Ibu Deno, RT saya juga. Sama dengan itu juga, kita dikasih rumah, dikasih tanah selama 2 hektar. Jatah hidup tuh selama 1,5 tahun dikasih kita, sampai sekarang fasilitas dari pemerintah masih ada juga. Jadi itu kalau orang mengatakan transmigrasi itu buangan orang, jelek-jelek orang, itu salah besar. Salah besar. Itu sangat salah. Jadi saya memberikan ini, itu tadi saya bilang motivasi saya membuatkan konten ini bukan berarti saya ingin pamer atau bagaimana. Cuman ya saya memberikan itu dorongan dan kabar informasi kepada teman-teman di Jawa. Ayolah, kalau ada program transmigrasi ikutlah. Apalagi ke daerah Kalimantan yang betul-betul masih tanah sangat luas, tanah masih subur apa. Bisa tengok teman-teman, nanti ada kelapa itu, kalau di Jawa kelapa tuh puluhan tahun baru buah. Di sini 3 tahun kelapa sudah buah. Nanti bisa ditengok di sebelah itu lokasi yang kita ambil ini. 3 tahun kelapa udah mulai buah. Itulah makanya sangat kita sayangkan kalau ada program transmigrasi teman-teman nggak mengikutkan. Atau mungkin saya juga ini aja. Di sini masih ada banyak lowongan pekerjaan di Bulungan, terutama di daerah di Kalimantan Utara, terutama di daerah Bulungan yang tempat kami alamin. Untuk lapangan pekerjaan itu sangat banyak. Umpamanya dari orang yang orang petani, lahan pertanian banyak, tanah juga kosong masih banyak, kita bisa pinjam ke tempat orang, boleh kita pinjam. Atau yang ahli bangunan, mereka di Tanjung Selor ini namanya kota baru, kota ibu kota provinsi baru, masih banyak membutuhkan berapa ribu tenaga kerja. Bangunan ada juga, butuh cari di sini. Kalau punya anak didik kita, katakanlah yang punya sekolah sampai setara 1, sarjana di daerah Kalimantan Utara, terutama di Bulungan, masih banyak peluang untuk menjadi ASN atau bagaimana, itu tergantung nasib lah intinya. Yang penting kalau kita mau cari bekerja di sini itu kuncinya macam kita masih hidup tuh ya kita selalu bersyukur, terima apa yang syukuri apa yang kita terima, itu aja yang perlu kita utamakan. Jadi jangan selalu istilahnya menggerentah atau gimana, kita bersyukur aja lah apa yang kita dapatkan, dan kita apa yang kita punya jangan kita merasa memiliki, kita merasalah dititipin. Itu aja kuncinya di sini. Jadi istilahnya kalau kita hidup ini kuncinya 1, selalu bersyukur. Yang kedua, kita jangan merasa memiliki, tapi kita merasalah dititipi. Contohnya tukang parkir, seperti itu aja contohnya. Tukang parkir itu berapa banyak motor mobil, biar bagus, dia punya udah selesai. Sama yang kita, harta, benda, nyawa, begitulah. Kunci hidup seperti itu juga kalau saya. Makanya saya tuh ya dibilang damai, dibilang nggak damai ya nggak seperti damai. Ini. Tapi katanya saya santai. Saya selama di sini kurun waktu 8 tahun saya pernah buruh keluar, mungkin nggak ada yang pakai tenaga saya karena saya nggak punya ahli apa. Ya saya utak-utak di kebun ladang sana aja, nggak cukup ladang saya pinjam tempat orang. Gitu aja yang saya ini. Oh ya Pak, saya mau tanya, kok tanaman yang jenengan ini bagus-bagus, jagungnya ini bibitnya bibit apa ini? Nah intinya begini, kalau tanya soal bagus tuh kadang maaf ya, bukan kita menggurui, tidak. Kadang ada orang salah persepsi. Jadi salah pengertian. Yang pertama, kenapa kita tumbuh agak 10 hari seperti ini, itu yang pertama atas izin Allah. Yang kedua itu kalau bibit ini termasuk bibit bagus ya, bibit pertiwi, cuman kita masih sayangkan kalau ada yang bagus sebenarnya bibit itu yang jagung yang tongkol 2. Oh, yang tongkol 2. Nah, yang tongkol 2. Ini baru tongkol 1 ini. Jadi saya berharap ini kan bantuan dari pemerintah, bibit ini kan. Jadi kami berharap kepada pemerintah, bila mana nanti ada program bibit jagung khusus dana transmigrasi, kami kalau bisa tolonglah dibantu bibit jagung yang tongkol 2. Karena apa? Di Bulungan, di Tanjung Selor, kami mencari bibit jagung tongkol 2 itu belum dapat. Itu. Kalau segi pemukuan, ini kalau tanah di Gambut Pasang Suro itu lebih bagus kita pakai dolomit. Oh, ini
Ini kemarin saya pupuk umur 1 minggu saya pupuk, ini masih ada bekas pupuk itu dolomit saya sama Ponska. Tapi bagusnya lagi ini dolomit itu lebih banyak daripada Ponskanya. Itu. Jadi ini untuk pupuk ini dolomit sama Ponska. Kalau untuk racun hama ini kayaknya belum pakai karena kami tengok masih bagus ya. Masih bagus, ya mudahan nggak terjadi. Kalau ada ulatnya nanti yang bagus nanti ada pakai racun sendiri untuk ular gitu. Terus kalau pupuk itu berapa hari sekali? Umur berapa? Sebetulnya ini pupuk tuh minimal 1 minggu, dia 4 daun dah kita pupuk. 4 daun kita pupuk. 4 daun pupuk ini, ada Pak, pupuk ini ya? ada pupuk. Ya. Ada pupuk kan, ini dolomit pakainya 4 minta pupuk. Nanti kalau udah mau buah, udah keluar buahnya kecil, kita pupuk lagi. Itu kalau ada pupuknya kalau bagus TSP 36. Karena apa? TSP 36 itu memupuk kuat untuk buah. Jadi kita ke TSP 6 untuk buah gitu loh. Tapi sekarang ini kita masih belum pakai itu, kita pakai pupuk aja dulu. Pupuk untuk batangnya. Nanti kalau mulai buah, mulai ada bunganya, kalau kita baru pakai TSP 36 itu lebih bagus lagi. Oke Pak, berarti kalau jenengan kan bisa pinjam pakai lahan pakai kan punya orang sini juga. Berarti kalau kan banyak kan di luar sana orang tanya, berarti kalau kita mau pinjam lahan pakai di sana tuh bisa kah meskipun kita nggak bisa ikut trans gitu. Kira-kira bisa kah Pak ya? Boleh. Justru di sini saya semenjak tanam jagung ini saya ditawarin teman saya di Tanjung Selor suruh menggarap lahannya juga, tapi saya nggak mampu. Tadi dari awal saya kepengen teman-teman kami kalau di sini di kampung katakanlah mau kerja susah mau cari datanglah Kalimantan, ke Tanjung Selor, ke Bulungan, ke Tanjung Buka. Dan kosong bukan lahannya aja plus rumahnya. Karena mereka faktor ada yang ditinggal merantau keluar, ada tinggal di pulang atau gimana di lahan kosong. Macam sebelah ini juga orangnya lagi pulang, kemarin lahannya juga disewakan di tempat ke orang. Orang di sini punya lahan tuh nggak hitung sewa. Yang penting lahan dia bersih itu udah senang dia. Nggak perlu mikir saya, yang bersihkan. Saya kemarin ini saya 3 tahun sih, saya membersihkan upah 3 tahun. Mereka nggak minta apa-apa, nggak berjalan seperti itu, nggak minta apa-apa. Berarti cuman bersihkan yang aja bersih ya? aja, yang bersih hasil kita selama 3 tahun. Nanti setelah itu kita kalau mau sama bercerita lagi, mau bagi hasil kah atau di gimana itu nantilah nanti. Tapi intinya kita membersihkan tuh rata-rata di sini sekitar 3 tahun kita pakainya. Ya kebetulan di sini kan RT kita ini kan banyak yang kosong ya, gitu banyak. kan, lahan-lahan gitu nah. Banyak, makanya saya bilang tadi ada banyak orang itu. Saya pun ditawari juga teman, saya nggak mampu saya tenaga saya ini ambil lahan aja. Saya mentawan juga saya. Oke sahabat Deno, ini tadi kita sudah melihat lokasinya Bapak Sahuri dan kebetulan di sebelah sana di samping ada pohon kelapa yang sangat bagus. Kan saya nanti mau tanya-tanya Pak Sahuri kok sangat bagus ini seperti apa. Tunggu video kita selanjutnya. Cukup sekian dari saya. Dukung terus channelnya Bu RT Deno Sri Kandi Transmigrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.